Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hersun Arif dan Bang Said Didu dari Said Didu Official Forum News Network. Bang Said Didu ini saya kemarin sempat baca itu Twitter Anda berkaitan dengan status dari seorang komisaris BUMN ya, Askrindo yang dia mau meludahi Gubernur DKI Jakarta. Ini kok saya jadi apa ya? Jadi macam-macam ini soal komisaris ini. Biasanya pengalaman kalau di masa dulu itu biasanya komisaris itu hanya dikenal ketika dia bicara berkaitan dengan perusahaan-perusahaan masing-masing dan itu pun jarang sekali. Biasanya yang paling banyak bicara itu kan para direksi ya. Tapi sekarang kebalik nih kelihatannya Bang Said Didu. Saya sepertinya sekarang BUMN itu adalah salah satu partai politik. Sudah seperti partai politik. Karena komisaris-komisaris yang ditempatkan itu lebih hobi bicara secara politis daripada secara profesional. Mungkin juga memang karena pengetahuannya hanya politis, tidak paham tentang profesional. Itu sebenarnya yang mungkin terjadi. Dan saya, waktu Pak Erik jadi menteri, awal menteri, saya sudah menyampaikan langsung kepada beliau, bahwa menyampaikan ke publik juga bahwa problem besar yang Pak Erick Thohir hadapi adalah karena dia adalah bekas ketua tim sukses Jokowi Ma'ruf, sehingga puluhan ribu orang itu yang seluruh Indonesia tentunya yang berharap mendapatkan apa dari ketua tim suksesnya. Itu memang yang sangat berbahaya pada saat mengangkat komisaris dan direksi. Jadi, nah, kita tahu tim sukses yang dianggap sukses itu adalah yang berhasil membunuh lawan. Nah, kalau yang berhasil membunuh lawan, pasti orang-orang yang dipilih adalah yang suka berkata-kata keras, suka mematikan lawan, dan secara politis. Nah, sehingga kita tidak heran kalau muncul pernyataan-pernyataan yang seakan-akan masih sedang kampanye. Sehingga muncullah puncaknya hari ini, menurut saya, di luar kita semua, bayangkan seorang komisaris Askrindo yang ingin meludahi seorang gubernur apabila bertemu. Itu menurut saya sudah di luar dugaan sama sekali. Kita masih ingat juga Mas Hersu, komisaris Pelni, yang melarang pengajian. Jadi masih merasa sebagai sedang masih berperang dengan lawan musuh lawan pada saat pilpres. Kita lihat Ahok itu berkali-kali melakukan pernyataan-pernyataan yang di luar sama sekali kewenangan dia. Jadi sekarang tidak salah kalau saya menyatakan bahwa partai BUMN ini seakan-akan sudah partai politik tertentu. Dan sedikit orang yang sudah berpendapat bahwa bisa saja Erick Thohir punya cita-cita untuk maju, sehingga sekarang para komisaris ini sedang menjadi tim sukses. Nah, sehingga musuh-musuh politiknya itu dihabisi, gitu kan? Mau dihabisi. Menurut saya ini benar-benar selain BUMN rugi, ini sudah digunakan sebagai alat politik. Saya menduga bisa terjadi demikian, Mas Hersu. Oke, tadi yang terakhir kan memang tadi mau meludahi wajah Pak Gub. Yang waktu itu yang tadi Anda singgung soal itu direktur komisaris Pelni ya, waktu itu melarang pengajian ya, karena alasannya radikal kan kalau nggak salah ya, dikhawatirkan ada ke tokoh-tokoh ustadz-ustadz radikal, dan saya ingat betul itu mereka kelihatannya salah sasaran gitu, karena yang disebut sebagai ustadz radikal itu adalah pengurus NU. Kan itu. Terus kedua Ustadz Salafi. Nah, Ustadz Salafi itu selama ini selalu mendukung di mana-mana, namanya Ustadz Salafi itu selalu mendukung rezim yang berkuasa gitu. Jadi mereka salah. Jadi saya kira pemahaman agamanya salah, tapi dan kemudian juga perannya salah. Yang terakhir saya kira kalau soal Ahok, sekarang ini media lebih banyak mengutip
Ahok sebagai komisaris daripada direksi Pertamina ya. Memang seperti apa sih harusnya peran komisaris itu ketika bicara, kapan waktunya dibicara kepada media? Hampir tidak ada hak bicara kepada media karena di dalam undang-undang PT, di dalam semua ketentuan yang ada bahwa yang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar itu adalah direksi. Itu demikian bunyinya, sehingga yang boleh bicara ya juru bicara perusahaan. Komisaris hampir tidak punya kewenangan untuk bicara apapun. Dia hanya tugasnya ke dalam. Gitu. Tapi ya inilah dampak daripada politisasi BUMN. Jadi waktu saat Bu Rini itu menempatkan orang itu, tapi tidak separah sekarang. Jadi tidak selalu muncul. Nah, tadi kalau yang kasus Pelni menurut saya jadi ini menunjukkan bahwa rezim ini benar-benar Islamfobia. Itu karena dan BUMN juga dibikin Islamfobia sekarang. Jadi apa namanya seakan-akan kan sering muncul bahwa dinyatakan BUMN, masjid BUMN ini banyak yang radikal, ajaran radikal. Ini menurut saya ini benar-benar Islamfobia ini dibawa ke BUMN juga gitu. Itu. Nah, jadi saya terus terang sangat sedih karena benar-benar profesionalisme BUMN dibuang dan dijadikan sekarang partai BUMN. Oke, Bang Said Didu, saya tidak tahu apakah wartawan yang tidak paham atau seperti apa, karena sering sekali saya membaca tiba-tiba berita misalnya berkaitan dengan Ahok di Pertamina misalnya. Ahok sebutkan Ahok menghapus kartu kredit, gitu. Ahok menghapus tunjangan-tunjangan yang di Pertamina gitu. Nah, saya jadi bertanya-tanya, memang seorang komisaris itu punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan semacam itu? Tanda tangan komisaris itu hanya berlaku untuk memberikan arahan pertujuan RKP, tidak punya hak sama sekali menyatakan itu. Jadi ya inilah istilah saya sekarang benar-benar BUMN dipolitisasi, sehingga hanya orang-orang yang dalam politik, yang bermain politik yang dimunculkan oleh media. Dan saya pikir itu tidak kebetulan, itu ada gerakan tertentu di balik itu. Jadi wartawan ya, Mas Hersu wartawan mungkin juga ada arahan dari pemilik medianya, gitulah, bahwa ini kalau Pertamina yang kau kutip hanya Ahok, bisa demikian. Kalau ada Islamfobia maka itu yang kau kutip. Kita tidak lagi mendengarkan apa perbaikan Pelni yang dilakukan. Yang kita publik sekarang adalah dilarang pengajian gitu. Ini nanti Askrindo ini adalah yang diingat orang lah Muldai Muka. Tidak terbayang saya, Mas Hersu, bahwa orang seperti ini bagaimana kalau dia rapat atau ke bawah, itu kayak gimana sopan santunnya. Gitu. Nggak pasti. Nah, saya berharap sih insan-insan BUMN janganlah Anda pasrah begitu saja, sementara rumah Anda sedang diacak-acak. Mereka itu hanya menumpang. Kekuasaan ini berhenti, maka dia juga berhenti. Tapi Anda peliharalah rumahnya, beranilah bersuara. Itu saya harap kepada orang-orang BUMN. Ya. Nah, oke. Kan kita kemarin sudah bahas ya, sebenarnya Bang Said Didu, seperti apa sih kualifikasi seorang komisaris itu kan pernah kita bahas. Tapi ada baiknya mungkin kita ulang lagi sedikit dan kemudian faktanya seperti apa yang terjadi saat ini. Jadi dulu setiap pengangkatan komisaris itu kan kita lihat adalah benar-benar punya kompetensi terbaik di kelasnya. Terbaik di kelasnya. Yang saya sudah menyatakan kemarin itu bahwa di BUMN itu ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas A adalah BUMN yang betul-betul itu adalah persaingan global. Jadi matchingnya dengan tingkat global. Jadi itu harus punya kompetensi global, dan itulah yang dipilih komisaris sana adalah orang yang tertinggi kompetensinya di Indonesia karena dia menghadapi persaingan global. Kemudian yang kelas B yang regional, kelas C adalah nasional, kelas D adalah ya udahlah itu kelas tua apa yang mau menderita kira-kira begitu. Jadi
Nah, jadi itu kan kriterianya. Dan begini, dulu setiap pengangkatan direksi kita disuruh menandatangani fakta integritas. Dan salah satu dalam bunyi fakta integritas itu adalah tidak boleh komisaris bermain dalam di luar kompetensinya dan tidak boleh mengatasnamakan perusahaan, apalagi yang bermain dengan politik. Itu tidak boleh sama sekali. Nah, saya nggak tahu sekarang mungkin malah itu yang dihapus pertama, nggak ada fakta integritas. Atau mungkin aja kriterianya Anda tiap 3 bulan harus ngomong politik, kan bisa juga demikian. Itu jadi Oke, kalau Askrindo ini BUMN kelas apa ya? ya kelas C lah. Askrindo itu kan adalah memberikan asuransi kepada kredit usaha KUR, kredit usaha rakyat, kemudian kredit lain itu Askrindo. Jadi itu memang perusahaan ya dia dapat fee dari sebagai asuransi dan preminya dari pemerintah. Itu yang paling besar, itu mungkin dominan sekali, mungkin 80-90% dia peroleh dari premi untuk KUR. Nah, saya sangat ini. Jadi saya lihat Pak Erick Thohir ini juga sudah sangat politis. Masih ingat dulu bahwa dia menyatakan bahwa selain kompetensi, yang saya memilih pemimpin BUMN itu adalah akhlak. Itu masih ingat. Betul, akhlak ya. Akhlak. Bagaimana Pak Erick Thohir mempertanggungjawabkan kata-kata itu dengan seorang komisaris yang mau meludahi muka gubernur? Masih ada ke akhlak di bawah itu, gitu loh. Masih ada ke akhlak di bawah itu kalau dipikir gitu. Nah, kalau Pak Erick Thohir tidak melakukan tindakan terhadap orang ini, berarti kita tahu ukuran akhlaknya Pak Erick Thohir. Kita tahu ukuran akhlak yang dimaksud gitu. Jadi, oke. Ya, di masa lalu apakah ada seorang komisaris yang melakukan pelanggaran dalam hal semacam etik dan sebagainya yang kemudian diberhentikan di tengah jalan begitu? Saya ingat ada dulu yang bukan begitu, banyak yang kami berhentikan dulu itu karena kita tahu menjadi tim sukses, menjadi relawan, bukan bicara, dia diam-diam menjadi tim sukses. Ada malah hanya tim sukses di kabupaten kita berhentikan. Nah, karena kita larang sekali bermain politik, apalagi sudah menyatakan ini kan pernyataan politik yang tadi komisaris Askrindo, karena hanya kan komentarnya Anies bukan komentar. Anies kan hanya menyatakan bahwa Pemda DKI siap untuk menampung COVID. Pasien COVID. Terus apa salahnya? Tahu mau meludahi muka orang? Itu nggak ada sama sekali relevansi. Masa seorang gubernur menyatakan siap menampung COVID terus mau diludahi mukanya? Moral apa seperti itu? Ya. Oke. Oh, jadi ada ya di masa lalu orang yang diberhentikan sebagai komisaris itu ya? Banyak, jangankan komisaris, direksi juga banyak. Direksi banyak sekali. Direksi banyak sekali yang kita lakukan pemberhentian. Dan dulu waktu SBY maju kedua kalinya, kan banyak juga komisaris yang menjadi itu betul-betul kita berhentikan. Nah, dulu jangankan itu Mas Heru, sebagai contoh saja, mantan Kapolri Pak Suyanto itu ada mungkin 19-20 orang. Itu saya panggil ke Kementerian BUMN karena muncul namanya menjadi relawan SBY. Nah, saya panggil, Bapak milih relawan atau mau menjadi komisaris? Itu kita panggil, bayangkan mantan Kapolri, saya panggil. Dan dia milih tetap komisaris. Dan ada juga memilih menjadi tim sukses. Itu saya ingat betul, Andi Arief dan Raden Pardede. Nah, yang memilih itu maka kita berhentikan sebagai komisaris. Nah, itu banyak yang kita lakukan, banyak. Ada juga direksi yang kita lakukan karena dia memilih ini, ya kita berhentikan. Jadi itu memang harus tegas. Jadi Mas Heru bisa bayangkan mantan Kapolri
kita harus kasih pilihan gitu. Ya. Dan waktu itu tidak ada tindakan apapun ya terhadap Kementerian BUMN khususnya sebagai sekretaris Anda dari penguasa katanya Pak SBY pada waktu itu? Enggak ada, biasa-biasa saja karena saya tegakkan aturan. Jadi saya tegakkan aturan, itu clear aja, nggak ada masalah gitu. Oke, ya. Sekarang kita tunggu ya, apa yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Apakah ini akan menguap begitu saja, atau ada tindakan yang lebih tegas. Dari situ kita bisa mengukur seperti apa akhlak yang jadi standar dari Pak Erick Thohir gitu ya. Ya, jadi ya itu yang saya tunggu karena ya kalau Pak Erick Thohir tidak melakukan tindakan, berarti akhlak yang masih dimaklumi oleh Erick Thohir adalah anak buahnya ingin meludahi gubernur dan diumumkan ke publik, tapi tidak diapa-apakan. Itulah standar moralitas yang kira-kira akhlak yang dikatakan Pak Erick Thohir itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.